Selamat pagi, Dr. Nazar. Ya, maaf Ya. ini saya sengaja matikan videonya karena sinyalnya nggak bagus. Ya. Sementara nanti saya nyalakan lagi. Mohon maaf. Ya, makasih Dr. Nazar. Selamat pagi, guru besar, para senior, teman sejawat, dan mungkin yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Kali ini kita hadir di channel saya, Kang Hadi Conscience, berupa podcast Zoom dalam membahas sebuah peristiwa yang boleh dibilang akhir-akhir ini menyita perhatian kita, yaitu bagaimana yang disebut dengan kekerasan pada tenaga kesehatan ini sangat menjadi kebiasaan dan sudah sering kali terjadi yang dialami di berbagai daerah. Mungkin kali ini kejadian di salah satu daerah di Sumbawa. Di sini juga hadir Ketua Dr. Ali. Selamat pagi di Semarang nih. Mungkin karena beda 1 jam ya, Dr. Ali Praja. Selamat pagi, Dok. Oke, selamat pagi, ya. Kang Hadi, Dokter. Ya, di sini juga saya menghadirkan Dr. K ya, saya sebut. Mohon maaf, ini sesuai dengan yang saya bicarakan dengan Dr. K ini. Selamat pagi, Dok ya. Nah, ya, sehat selalu ya. Oke. Amin. Amin ya. Baik, teman-teman, ini juga kita kehadiran tamu yang undangan ya, sebetulnya guru bagi kita semua, guru besar Fakultas Hukum, yaitu Profesor Willa Chandrawilla Supriyadi. Selamat pagi, Prof. Pagi dan salam sehat. Amin, salam sehat, Prof. Ya, nah narasumber yang berikutnya Dr. Nazral Nazar dari PBID. Selamat pagi, Abang Dr. Nazar. Selamat pagi, Adinda. Selamat pagi, Prof. Dan semua narasumber dan pemerhati yang dimuliakan Allah. Amin, ya. Dan saya juga berhasil menculik di tengah kesibukan yang sangat padat, Dr. Beni Satria. Ya, selamat pagi, Dr. Adi. Anak muda yang udah hebat kesibukannya ya, tapi memang begitu, harus menjadi contoh ya. Selamat pagi, milenial ini. Baik, selamat pagi Dr. Adi. Selamat pagi Prof, yang saya hormatin. Tulisan-tulisannya juga jadi inspirasi. Ketua ID Sumbawa yang sedang bermasalah, insya Allah nanti saling bekerja sama kita. Mudah-mudahan forum ini akan memberikan banyak pemahaman, dan yang saya banggakan juga Abang dan saya, Dr. Nazar, dan semua teman-teman yang mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Ben. Waalaikumsalam, Bang. Siap, ditunggu ke Medan. Ya. Baik, dan ini mungkin banyak hadir juga Ketua ID Cabang, juga pemerhati dari ketua asosiasi, anggotanya, dan banyak lagi ya, dari ARSI, PRSI, dari klinik juga banyak yang hadir ya. Nah, ini tidak lain tidak bukan karena perhatian kita terhadap perlindungan nakes ini. Nah, saya bersama dengan Prof. Willa mengusulkan ini untuk kita membiasakan diri membicarakan hal ini. Nah, mungkin Prof. sebelum ini saya akan izin share screen dulu, melihat bahwa
banyak yang kita alami di sebentar. Sorry, maaf. Ini bukan yang ini. Maaf ya, ini saya mencari dulu slide saya. Sudah terlihat? Sudah ya? Bentar, saya besarkan dahulu. Nah, ini tentu hari ini berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pagi ini, yaitu perlindungan bagi tenaga kesehatan. Ini tinjauannya dari sisi hukum organisasi dan juga sisi hukum sarana kesehatan, dan mungkin yang kita akan lihat ini adalah bagaimana dari sisi hukum umumnya. Ya, di sini banyak yang terjadi ya, mungkin ini kita hanya mereminder saja bahwa di RSUD Atambua dokter itu dianiaya keluarga karena di jenazah positif COVID-19 ya, ini Juli 2021. Nah, ini yang sekarang terakhir keluarga pasien diduga aniaya dokter di Sumbawa Barat, ini 8 September yang lalu. Ini juga, ini di India, ternyata sudah ada juga di belahan dunia lain bahwa itu silang dulu apa buang dulu? Dokter itu dipukuli keluarga pasien meninggal karena COVID. Semuanya karena COVID ya. Nah, di sebentar, mana lagi ya? Nah, ini di Jayapura juga sampai banting alat rekam jantung, ya ini 20 April 2021 oleh keluarga pasien. Di RSUD Rupit, Muratara, Sumatera Selatan, keluarga pasien mengamuk dan dokter dianiaya dan diancam dihabisi 17 Desember 2018. Ini saya sengaja mengajak, dan ini yang cukup viral juga, kronologi keluarga pasien yang biaya perawat gara-gara cabut jarum infus ini di Palembang ya. Nah, di Ambon juga sama di setelah urus kamar urus jenazah corona itu perawat dianiaya. Hal juga karena penanganan lambat keluarga pasien tonjok dokter di RSUD Musi Rawas Utara. Ini Desember 2018. Di AB Pura, Rumah Sakit RSUD AB Pura, dokter itu dianiaya keluarga pasien di kamar mayat di Mei 2017. Nah, ini di India ya, dokter dan staf medis menuntut terhadap tenaga kesehatan, yang dimana mereka menuntut untuk minta perlindungan hukum. Oke. Nah, jadi inilah yang terjadi. Baik. Lalu berikutnya. Nah, ini habis ya. Dan mungkin nanti kita akan menginjak ke acara selanjutnya. Sudah ya. Baik. Itulah yang akan kita bicarakan pagi ini bersama dengan para narasumber, yang dimana telah hadir Prof. Wila dan teman-teman yang lain ya. Nanti tapi utamanya Dr. Nasar dengan Dr. Beni yang akan melakukan pemaparan
mungkin bisa dengan slide atau slide, tapi Prof Wila nanti saya yang akan melakukan share screen. Untuk itu tanpa berpanjang pengantar, saya meminta izin untuk Prof Wila untuk memberikan sambutannya di dalam acara ini. Nanti sekaligus saya akan share screen-kan. Silakan yang terhormat Prof Wila Chandrawila. Prof, izin. Prof Wila. Ya. Ya, silakan Ya. Prof. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Hadi sebagai host, sebagai semua-muanya. Ya, mohon maaf Prof. Agak repot nih. Ya, itu yang dibilang sendirian. Ya. Oke, saya akan segera mulai. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Ya, soalnya dari Bandung ini. Ya. Baik, saya akan segera saja mulai, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu. Saya hanya berbicara tentang aspek hukum. Jadi saya tidak bicara tentang maksudnya yang lanjut. Nanti dulu Dr. Hadi. Oh iya, Izin sebentar Prof. menit. Iya, sebentar Prof. Oke, lanjut Prof. Oke. Nah, saya akan segera mulai. Bapak Ibu, tidak semua tentunya ya yang sarjana hukum, apa master hukum atau segala macam. Saya di sini punya beberapa peraturan hukum. Tidak banyak. Kalau dikumpulkan, satu lemari itu nggak cukup. Ini yang dikenal sebagai peraturan hukum. Kalau saya kumpulkan peraturan hukum itu semuanya, diberi nama, namanya hukum. Jadi definisi yang paling sederhana dari hukum, yaitu hukum adalah kumpulan peraturan hukum. Kalau kita buka peraturan hukum ini, di dalamnya ini ada pedoman-pedoman, ada pegangan-pegangan, ada ukuran-ukuran. Pedoman, pegangan, ukuran itu diberi nama. Orang Belanda memberi nama norma. Orang Arab memberi nama kaidah. Kita menggunakan keduanya. Nah, kemudian kita tahu ada hukum tertulis, ada kemudian hukum yang tidak tertulis yang dikenal sebagai kebiasaan. Ada hukum yang umum. Ini adalah hukum yang umum. Bapak Ibu, kitab undang-undang hukum pidana dan lain-lainnya. Ini hukum yang umum. Dan yang tadi saya sebutkan, ini adalah hukum yang khusus. Baik, Dr. Hadi. Ya. Silakan. Saya minta untuk di-share screen. Ya, sebentar Prof. Sudah terlihatkah Prof? Ya. Ya, sebentar saya besarkan ya. Silakan Prof. Baik. Saya mendapatkan tugas untuk berbicara tentang aspek hukum perlindungan tenaga kesehatan. Nah, kalau kita bicara tentang perlindungan hukum, tadi kita bicara dulu tentang hukum. Lanjut. Ya, hukum adalah kumpulan peraturan hukum adalah kumpulan pedoman, pegangan, ukuran. Pedoman pegangan itu diberi nama norma bahasa Belanda, kaidah bahasa Arab. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, peraturan hukum itu apa sih? Tidak lain peraturan hukum adalah kumpulan norma. Kalau Bapak Ibu ditanya, normatif aja deh. Ya, sesuai dengan peraturan aja. Normatif apa? Hukum. Mau hukum tertulis atau hukum tidak tertulis, sesuai dengan itu saja. Hukum, kemudian ada hukum dan umum dan hukum yang khusus. Lanjut. Sebentar. Oke. Oke.
Kemudian saya ingin sedikit membahas bahwa ilmu kesehatan itu membagi kesehatan itu menjadi dua. Satu kesehatan masyarakat, satu kesehatan perorangan. Jadi kalau kita bicara tentang hukum kesehatan tidak lain adalah seluruh peraturan yang mengatur tentang kesehatan. Peraturan hukum tentunya ya. Ada hukum kesehatan masyarakat, public health law, kemudian ada hukum kesehatan perorangan. Nah, di Indonesia namanya hukum kedokteran. Di luar negeri namanya medical law. Sehingga di Indonesia ini, kalau dikatakan hukum kedokteran, mereka pikir itu hukum untuk dokter, bukan. Hukum kedokteran itu adalah hukum medik yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan perorangan. Di dalamnya itu ada tenaga kesehatan, bukan hanya dokter. Nah itu ya, karena namanya itu kedokteran, maka banyak yang berpikir bahwa hukum kedokteran adalah hukum untuk dokter, bukan. Ini ada undang-undang tentang kesehatan, undang-undang payung tentunya, ada undang-undang rumah sakit, undang-undang peradok, undang-undang nakes, sebutkan yang lain-lainnya. Itu yang hukum kesehatan perorangan. Saya tidak tentunya di sini penyakit menular dan lain-lain. Lanjut. Oke, kita bicara tentang hukum tenaga kesehatan. Karena aspek hukum yang kita bicarakan di sini tentang tenaga kesehatan. Tenaga non-tenaga medis. Secara umum tentang nakes diatur, kita tahu bahwa ada undang-undang tentang tenaga kesehatan yang diundangkan pada tahun 2000. Tenaga kesehatan nomor 38, ada undang-undang yang lebih khusus lagi, jadi ini udah undang-undang khusus, lebih khusus lagi undang-undang peradok, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan. Saya bingung kalau kemudian nanti dari yang perawat ini ada kekhususan minta dibuat undang-undang lagi gitu. Mudah-mudahan tidak. Nah, ada hukum yang umum, kemudian tentunya ada hukum yang khusus. Kemudian Bapak Ibu, ini yang umum yang ingin saya sampaikan, hukum yang khusus menghapuskan hukum yang umum. Diatur oleh hukum yang khusus, maka hukum yang umum itu menjadi tidak berlaku. Lanjut. Nah, saya ingin berbicara tentang perbuatan hukum umum. Hukum selalu berisi hak dan kewajiban. Enggak ada hukum yang hanya berisi hak saja, atau hanya berisi kewajiban aja, enggak ada. Karena begitu kita bicara hukum, kita bicara tentang hak dan kewajiban. Begitu pula Bapak Ibu, begitu kita bicara hukum, kita bicara hanya tentang boleh, tidak boleh. Mah, enit mah katanya. Itu zaman dulu ya, dibilang mahnit, nggak boleh. Dia tidak peduli mau baik atau mau benar, tapi hukum hanya bicara tentang boleh, tidak boleh. Hak mau diambil boleh, tidak diambil nggak apa-apa, itu hak. Tapi jangan lupa, di balik dari hak itu selalu ada kewajiban. Hak saya menjadi kewajiban Bapak Ibu. Hak Bapak Ibu menjadi kewajiban saya, itu selalu, nggak mungkin. Saya punya hak, saya nggak mau punya kewajiban, nggak bisa. Begitu kita bicara hak, kita bicara hukum. Karena hak itu ada hanya pada hukum. Namun kewajiban itu harus dipenuhi. Tidak memenuhi kewajiban adalah perbuatan melawan hukum. Karena wajib itu memenuhi kewajiban. Artinya, istilah hukumnya
Dari kewajiban itu lahir apa yang dinamakan tanggung jawab. Inggrisnya diberi nama responsibility. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, karena waktu juga mungkin saya akan cepat sedikit, tapi nggak terlalu banyak kok. Kita bicara tanggung jawab hukum, itu sangat penting. Yang bahasa Inggrisnya disebut sebagai liability. Tidak melaksanakan kewajiban, ya, kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jadi tidak berbuat apa-apapun, tapi itu kewajiban dari seseorang. Menimbulkan kerugian bagi orang lain, lahir apa yang dinamakan tanggung jawab hukum. Kalau kerugian itu berupa material, bisa digugat perdata. Kalau kerugian itu menyebabkan cacat atau kematian, itu bisa dipidana. Jadi kewajiban itu laksanakan. Kalau memang itu adalah kewajiban. Kemudian dalam melaksanakan kewajiban, namun terjadi kesalahan atau kelalaian, kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain, juga harus tanggung jawab hukum. Dengan perkataan lain, perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, maka lahir apa yang dinamakan tanggung jawab hukum. Bapak Ibu, di dalam hukum itu dikenal kata lahir ya. Jadi lahir itu bukan hanya manusia, kemudian hewan ya melahirkan, tapi dalam hukum pun ada kelahiran juga. Ini gurau saja Bapak Ibu. Jadi kelahiran itu bukan hanya manusia dan hewan. Hukum juga mengalami kelahiran. Lanjut. Ya. Tanggung jawab hukum pidana tenaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu, saya akan bicara dulu bahwa ada tenaga kesehatan bisa saja melakukan satu perbuatan melawan hukum. Nah, tenaga kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan, yang menimbulkan kerugian fisik, maka bisa dituntut karena kerugian fisik, cacat, atau kematian. Untung bahwa Indonesia telah membuat undang-undang tentang nakes nomor 38 tahun 2014 itu, kalau Bapak Ibu lihat melalui pasal 84 itu telah diatur tentang malpraktek medik di bidang pidana. Jadi tenaga kesehatan ini hanya dapat dipidana kalau melakukan kelalaian berat yang menimbulkan luka berat. Dihukum 3 tahun. Artinya apa? Kalau kelalaian itu kelalaian ringan, tidak menimbulkan luka berat yang menyebabkan cacat, itu tidak bisa dihukum. Dan kemudian hal lain yang bisa dihukum juga apabila kelalaian berat itu mengakibatkan kematian. Nah, ini adalah suatu perlindungan hukum Bapak Ibu bagi nakes. Bapak Ibu mungkin masih ingat ada perawat yang dengan tidak sengaja karena kelalaiannya menyuntik vaksin, itu spike-nya itu, alat suntiknya itu kosong. Rame, dilaporkan ke polisi. Oleh polisi itu ditayangkan. Kemudian perawat itu sambil nangis-nangis, udah sukarela sambil nangis-nangis, kemudian disuruh minta maaf dan segala lain. Saya kemudian menghubungi salah seorang teman saya kemudian mengatakan bahwa betul perawat ini telah melakukan kelalaian. Tapi Undang-Undang tentang tenaga kesehatan mengatakan kalau tidak menimbulkan kerugian berupa cacat atau kematian,
itu tidak bisa ditangani oleh polisi. Jadi Bapak Ibu, saya ini beberapa kali diminta menjadi saksi ahli, di mana memang terjadi kelalaian dilakukan perawat, bidan, dokter, atau siapapun, itu manusia biasa. Kelalaian itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak menimbulkan kerugian, kemudian dilaporkan di polisi, dan polisi ini melanjutkan, kerugiannya ibunya cemas 3 hari, nggak bisa tidur katanya. Tapi karena kasus ini sekarang ini yang di Bandung ya, ini terjadi di Bandung, itu lanjut. Saya tidak bisa campur tangan karena tidak ada permintaan bantuan. Nah, ini yang saya ingin tambahkan. Lanjut. Nah, ada tanggung jawab hukum perdata, kelewatan. Oh, kelewat ya. Saya orang Jakarta, jadi orang Jakarta bilangnya kelewatan, padahal kelewatan itu keterlaluan. Tanggung jawab hukum perdata tenaga kesehatan. Nah, ini apabila nakes perbuatan melawan hukum hanya menimbulkan kerugian material, maka tentunya digugat perdata. Tapi kalau kerugian materialnya itu sangat kecil, ya contoh sebagai misal, ini ada kerugian materialnya apa sih? Nggak ada. Gugat sampai ke pengadilan. Gugat kemudian udah diputuskan bahwa tidak ada kelalaian kesalahan yang dilakukan. Masih saja. Kemudian banding masih saja. Dan yang menggugat ini dokter lagi. Bingung saya ini. Nah, kemudian ini tanggung jawab rumah sakit, tanggung jawab terpusat. Nanti kapan-kapan saja kalau ada kesempatan kita akan berbicara lebih panjang. Kita ke pokok saja. Sekarang perlindungan hukum nakes. Kalau terjadi kekerasan fisik tentunya yang dilakukan oleh orang atau orang-orang terhadap nakes, harus ada kerugian fisik. Kerugian fisiknya apa? Itu sebagai alat bukti pertama. Kemudian yang kedua harus ada saksi tentunya, karena bisa saja pernah terjadi di Bandung, di ruang humas. Humasnya cuma 1 orang. Kebetulan nggak ada orang lain. Itu kemudian terjadi. Saksi nggak ada. Ya, kekerasan lah. Kekerasan baik verbal, kemudian Nah, ini nggak bisa dijadikan delik hukum. Kemudian penyelesaian kerugian fisik dengan melakukan pelaporan ke kepolisian, karena ini adalah delik aduan atau penganiayaan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini dapat dilakukan. Cuma Bapak Ibu saya ingatkan, proses hukum itu panjang. Luar biasa panjangnya. Oke, kita lanjut aja nanti sekarang perlindungan nakes di sarana kesehatan. Saya lebih mengusulkan untuk dilakukan perlindungan preventif. Jadi rumah sakit publik itu, di ruang publik harus ada satpam. Wajib itu menurut saya. Karena mau tidak mau, suka nggak suka, pasien, keluarga pasien, lebih-lebih dalam daerah COVID ini, di mana mereka itu ya tentunya stres atau apa, itu bisa saja. Dan jangan lupa, banyak LSM yang menggunakan kesempatan ini, kalau bisa untuk mendapatkan uang, mereka mendapatkan. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya 2 kali membantu sebuah rumah sakit di mana LSM ini pertama kali dikasih uang, karena uang kadedeh lah, kasihan kepada keluarga pasien. Didengar oleh SLM lain, mereka mulai mencari kesempatan menunggu di rumah sakit itu terjadi sesuatu.
tidak ada kasus hukumnya, langsung digerebek ke rumah sakit. Jadi hati-hati, sebaiknya dalam rumah sakit di ruangan publik harus ada satpam. Namun, nah itu susahnya, satpam ini tidak bisa menyelesaikan kekerasan dengan kekerasan. Menyelesaikan kekerasan dengan kekerasan itu sama saja dengan penganiayaan. Nah, tempatkan CCTV di ruang publik, batasi kerumunan massa, itu yang saya anukan, yang dibilang preventifnya. Dan ini saran saya, selalu beri informasi yang akurat. Nah, ini sulitnya, bahasa dari tenaga kesehatan dengan bahasa dari pasien atau keluarga pasien itu beda. Nah, jadi berikan informasi, selalu waspada kalau ada kerumunan, pasang CCTV sebanyak mungkin di ruang privat, kemudian selalu ada satpam di ruang publik, jangan balas kekerasan dengan kekerasan, selesaikan dengan persuasif. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang ini sudah tidak zamannya untuk menyelesaikan perkara dengan represif. Melaporan ke polisi, ini adalah hal-hal zaman dulu. Kekerasan dibalas dengan kekerasan. Tapi kalau tidak dilaporkan ke polisi, ini bisa menjadi presiden. Nah, ini sulitnya hukum. Di satu sisi, hukum zaman sekarang mengatakan persuasif, yang dengan perkataan lain restoratif justice, tapi di sisi lain, kalau tidak diselesaikan secara represif, maka akan menjadi presiden. Itu Bapak Ibu, ini saya sampaikan sekian saja. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas pemaparannya. Karena kita berbicara tentang perlindungan nakes, kita akan mendengarkan mungkin dari Ketua ID Sumbawa, Dr. Ali Praja, untuk menyampaikan nanti mungkin bisa dimintai kesaksian dari Dr. K, tergantung Dr. Ali ini. Silakan Dr. Ali, sebelum nanti Dr. Beni dengan Dr. Nazar. Dr. Ali Praja. Dr. Ali, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Ya, silakan Dr. Ali, mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang semua teman-teman sejagat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Kang Hadi, Dr. Hadi, yang kami menghormati Prof. Wila. Ya. Selamat pagi, Prof. Kemudian Dr. Beni, ya, selamat pagi juga. Tak lupa juga Dr. Nazar, ya, dokter yang selalu menggebu di setiap pertemuan, luar biasa, Dr. Nazar. Alhamdulillah, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Bahwa kami di sini selaku perwakilan dari teman-teman ID Kabupaten Sumbawa Barat, ya. Alhamdulillah, dalam pertemuan ini saya akan coba overview bagaimana keadaan di Sumbawa atau Kabupaten Sumbawa Barat. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi pertemuan, kok saya sebut ada kuda liar macam-macam, memang betul. Jadi memang di Sumbawa Barat ini kita berada dalam Pulau Sumbawa. Jadi ada 4 kabupaten di sini. Salah satunya kabupaten terbaru adalah Sumbawa Barat. Tentang penduduknya di sini ya luas kabupaten kita ini sekitar 2.000 km persegi dengan kurang lebih 150 penduduk. Kita baru berdiri aja hampir 20 tahun di sini. Kemudian untuk tenaga dokter kita ada 40, sampai saat ini ada 46
dokter dengan 7 orang spesialis ya di sini. Kemudian rumah sakit baru 1 yang ditempati dokter Koko itu ya, di rumah sakit RSUD Asifa Kabupaten Sumbawa Barat ya. Tipe C masih, tapi di sini alhamdulillah 1 pulau ini kita di sini ada fasilitas HD ya, HD dengan kapasitas 10 tempat tidur untuk 1 pulau ya, Syukur. Memang secara karakter penduduk kita di sini, penduduk sini relatif secara pengetahuan mungkin menengah ya, bagaimana. Kurang lebih sebenarnya kasus ini yang ditimpa Dr. Koko ini kasus yang sebelum sudah lama sebenarnya, dulu pernah terjadi. Seperti saya waktu dulu awal pertama kali hampir 20 tahun yang lalu menginjak di sini juga melihat karakter masyarakatnya juga cenderung seperti itu ya. Jadi lebih apa ya, tindakan-tindakan itu bisa terjadi, misalnya masyarakat meminta kita untuk seperti standby terus, kalau nggak dilayani tahu-tahu dilempar batu lah rumah atau gitu. Jadi kita sering mengalami seperti itu dan lain-lain. Tapi setelah itu beberapa tahun terakhir, mungkin 5 tahun terakhir atau lebih ya, tidak kita mengalami seperti itu. Nah, yang mengagetkan kejadian yang hari Minggu kemarin itu sungguh di luar perkiraan kami. Yang kami pikir masyarakat sudah slow down ya, sudah mengerti dengan keadaan kita nakes ya. Semakin banyak nakes, jadi masyarakat semakin banyak dokter, menurut saya semakin banyak masyarakat yang terlayani. Jadi kejadian-kejadian seperti ini harusnya nggak ada. Tapi kami sempat kaget kemarin, ternyata saya pikir masyarakat masih seperti itu ya. Dengan dulu mungkin baru 6 atau 7 dokter, sekarang hampir 20 tahun kemudian sudah hampir 50 dokter. Ternyata pandangan atau pengertian masyarakat terhadap tenaga kesehatan ya, terutama dokter yang sangat dibutuhkan mereka. Jadi mereka nggak menganggap seperti itu masyarakat. Jadi menganggap mungkin masih seperti bantuan kesehatan atau apa ya, yang kira-kira kalau perlu dikunjungi, kalau nggak perlu. Jadi bukan seperti orang yang memerlukan kita gitu. Sehingga bersikap seperti itu. Ya, melihat seperti itu, begitu situasi kemarin itu kita, wah ini harus segera diselesaikan. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Ya. Sehingga kita juga bisa menghubungi pihak rumah sakit, kemudian pihak Pemda, kemudian kita juga menghubungi pihak jasa hukum. Ya, alhamdulillah ternyata semua sudah tertangani ya, mulai dari pelaporan, mulai dari yang lain-lain ya, sudah dilaksanakan, visum juga sudah selesai, bahkan lebih dari ekspektasi yang kami perkirakan. Kami pikir sebelumnya kita ID yang berusaha keras untuk itu, ternyata dari Pemda sangat serius menanggapi ini. Terbukti kemarin ada pertemuan dari Sekda, Kapolres, kepala rumah sakit, dan ID untuk membahas ini, mengusutnya. Dan tidak kalah pentingnya, ternyata Pak Bupati hari ini, beliau bahkan sudah mulai menggodok, mungkin dalam 1-2 hari ini ada kayak tupoksi perlindungan nakes ya. Misalnya ada pendampingan nakes yang dari pasien yang beresiko tinggi untuk kekerasan, misalnya pendampingan dalam hal KIE. Nantinya akan dirumuskan seperti itu. Ya, mudah-mudahan harapan kami ke depan
tidak akan terjadi lagi seperti ini. Ya, harapan kami sebenarnya masalah perlindungan itu bukan dalam artian wah setiap dokter nanti dilindungi, ya, setiap dokter dijaga ya, nggak seperti itu ya. Tapi lebih ke political will dari pejabat tertinggi bahwa kepada masyarakat bahwa mereka tidak bisa semena-mena terhadap dokter yang mereka sangat butuhkan. Bahkan kehadiran dokter ini sangat dibutuhkan. Ya. Kehilangan dokter itu musibah dalam suatu kawasan, saya pikir. Karena untuk merekrut kembali dokter itu sangat sulit. Ya, saya yakin mudah-mudahan kepala daerah dimanapun beranggapan demikian, sehingga membuat suatu statement kepada masyarakat, kita nggak bisa, kita memang berbeda dari yang lain. Dokter itu memang harus istilahnya tidak bisa digaris seperti itu karena kita masih sangat dibutuhkan. Ya. Saya yakin seperti ini ya Bang. Oke, ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam, Dr. Ali. Terima kasih atas pemaparan singkatnya. Memang ini nanti juga mudah-mudahan menjadi suatu role model perhatian daripada pemerintah daerah maupun daripada aparat ya. Bagaimana bentuknya ya, silakan mereka yang akan merumuskan dan kita juga turut memberi masukan. Mungkin nanti ini bisa dilakukan hal seperti itu. Dr. Ali, saya tanyakan dahulu, apakah Dr. Koko bisa memberikan kesaksian singkat saja, bisa pada channel ini kita tanyakan kepada Prof. Wila apakah dibolehkan Prof. Wila izin untuk menerangkan karena kasusnya ini sebagai pemicu untuk lahirnya perbincangan kita pagi ini. Saya meminta pendapat dulu dengan Prof. Wila masalah Dr. Koko ini. Bagaimana, Prof? Pertimbangannya, Prof? Kalau menurut saya ya dokter, ya. Ini kan masih dalam penyelidikan atau penyidikan polisi. Ya. Sebaiknya jangan dulu. Baik, Prof. Sebaiknya jangan dulu. Baik. Ya. Kalau begitu. Ini menurut saya, tapi kalau. Ya. Baik, Prof. Saya terima sarannya, Prof. Makanya saya izin bertanya dahulu. Baik. Kalau gitu kita berbicara secara umum bahwa ada satu karakter di masyarakat dan juga mungkin saya tidak menganggap buruk semuanya karena ini yang tadi saya tayangkan juga banyak terjadi di mana-mana. Baik kalau gitu Dr. Ali dengan Dr. Koko kita skip saja dulu ya, kita menghormati hukum. Baik, mungkin selanjutnya Prof izin saya meminta pendapat dari Dr. Nazar. Dr. Nazar, bisa mendengar suara saya, Dr. Nazar? Iya, baik. Ya, silakan, Abang Da, silakan. Iya, dengar. Maaf, saya terpaksa ini kepada sama guru saya, Prof. Wila, Prof, yang selalu sehat dan makin energik, Prof. Saya alhamdulillah. Terima kasih. Jadi saya mohon maaf ini singkatnya karena saya nggak bisa. Iya, Bro. Saya nggak bisa menyalakan video saya karena sinyal terganggu. Nanti mungkin saya bisa. Iya, Bro. Jadi begini. Saya memahami keterbatasan waktu ini, Adinda Adi. Saya apa yang disampaikan Prof. Wila dan selain esensinya tinggi, kemudian itu sesuatu kalau orang Sunda bilang yang kudu harus, udah kudu harus lagi dilaksanakan oleh rumah sakit. Mau pakai peraturan, saya memaknai tidak terbuang percuma
apa yang disampaikan guru saya tadi, Prof. Wila. Beliau menguraikan dari A sampai Z, dari mulai hukum, perundang-undangan, tanggung jawab, kewajiban, responsibility, liability. Itu kita yakin semua harus memahami itu agar kita sampai bermuara kepada apa yang harusnya dilakukan, yaitu sarana tempat kita bekerja, bukan hanya di rumah sakit. Dan juga ini bukan hanya untuk melemparkan tanggung jawab hanya ke rumah sakit. Tidak. Rumah sakit itu kalau menurut saya adalah rumah saya. Hadi tahu benar itu. Tetapi dalam perundang-undangan ada penggalan-penggalan tertentu. Saya merujuk apa yang dikatakan Prof. Wila. Yaitu di mana penggalan itu di suatu titik, nah di dalam kasus inilah yang diistilahkan Prof. Wila perlindungan, pencegahan perlindungan atau perlindungan awal, apapun istilahnya, untuk nakes, tenaga kesehatan dan tenaga medis. Saya menggabungkan dua-duanya, nakes dan tenaga medis. Disinilah berbagi antara hak dan tanggung jawab. Memang di sini tanggung jawab rumah sakit. Kalau salah Prof. Wila, kalau salah Adinda Beni, tolong abang dikoreksi ya Ben. Karena Adinda juga persoalan mendorongkan tanggung jawab ini kepada satu pihak. Enggak. Ya, jadi untuk sementara di penggalan pertama diskusi ini, saya sengaja tidak jadi menyampaikan slide saya Adinda Adi karena nanti membuang waktu, tapi intinya itu. Nah, jadi dalam hal ini, tindakan yang paling awal adalah memang preventif, dikatakan Prof. Wila dari itu, yaitu rumah sakit harus memberikan rasa aman itu dulu. Mau krempeng security-nya, mohon maaf, mau gede sebesar giant begitu, sebesar Goliath orangnya sama saja. Yang penting duluan dicapai adalah seluruh nakes batinnya tentram dulu. Ada security di situ. Kemudian baru disusunlah sistemnya dan seterusnya seperti yang dikatakan Prof. Wila. Tapi saya mohon maaf sekali lagi, ini harus diambil dengan garis hitam putih. Ini adalah seluruhnya untuk hal ini dari sisi preventif keamanan ini memang porsinya rumah sakit atau sarana kesehatan ataupun sarana kesehatan yang sifatnya sementara. Dibuka vaksin lapangan, rumah sakit lapangan, mau menggelar vaksin, itu juga mesti ada satu responden. Kan begitu ya Prof. Wila ya. Walaupun ini kegiatan hanya bekerja dalam beberapa jam. Ini inti dari yang disampaikan guru saya tadi. Sementara itu, Adinda Hadi, mungkin dalam diskusi kita kembangkan, masih banyak yang tercecer sebenarnya ya, dari slide saya yang nggak jadi saya tayangkan ini. Mohon maaf, mari kita manfaatkan waktu yang sempit ini. Sementara itu, Adinda. Baik. Halo, Adi. Ya, baik. Ya. Baik, Bang Nazar selalu to the point. Yang penting aman dulu nakes ini, dan itu bisa dari rumah sakit. Apalagi ini situasi pandemi, itu bisa saja bekerja pada lintas sektoral, mau dari Satgas, mau dari Pamung Praja, mau apa. Dan biasanya kalau saya selalu memohon kepada Kapolsek ya untuk menjaga bahwa rumah sakit Paskes itu menjadi aset ya Bang ya. Mungkin itu ya Prof. Wila juga. Baik. Persis Adin, betul sekali. Ya, saya menuruti guru abang saya juga sebagai guru saya, senior saya ini. Kebiasaan to the point. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan pandangan dari Dr. Beni Satria. Silakan Dr. Beni, sudah saya jadikan co-host jika ada slide yang mau ditayangkan. Mangga, silakan. Baik, terima kasih Kang Hadi dan juga Dr. Nazar. Ya, mungkin saya membuang waktu kita dulu untuk 10 menit kita share diskusi materi. Tadi Prof. Nila sudah sangat gamblang banyak menjelaskan terkait hak dan kewajiban termasuk juga fungsi security dan CCTV. Ya, pengalaman kami ini sangat menarik ya.
terkadang kita lebih memilih saya katakan lebih memilih ya sudahlah kita selesaikan internal, selesai gitu. Tetapi itu ternyata tidak memberikan pembelajaran hukum kepada publik. Kasus itu terjadi dan terjadi terus gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Tadi Prof Nila, ya kasus ini kalau saya sependapat dengan ya berterima kasih juga kepada Ketua IDI Dr. Ali Praja bahwa kasus ini harus naik hukum bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau sesaat ya, tetapi adalah pembelajaran hukum. Pembelajaran hukum itu bahwa setiap orang itu jelas punya hak dan kewajiban. Tadi Prof Nila sudah singgung. Kewajiban rumah sakit jelas disebutkan di dalam Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit bahwa pasien itu berkewajiban. Nah, tadi kan kalau kewajiban, pasti kan ada hak orang lain yang harus dipenuhi. Jadi kewajiban pasien itu adalah mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit Pasienkes. Jadi kalau dia tidak mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit, itu kita punya hak menolak itu. Jadi kalau dia tidak mematuhi, jadi di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi kalau pasien itu sudah tidak menghormati, kewajiban pasien yang kedua adalah menghormatin hak tenaga kesehatan. Kalau dia sudah tidak menghormati, kita punya hak untuk tidak memberikan pelayanan kesehatan. Nah, jadi kita saling menghormati, itu tujuan dari pelayanan kesehatan. Tadi Prof Nila, saya cepat saja sudah banyak menyinggung tentang ketentuan hukum, baik pidana perdata, termasuk hukum kesehatan, tadi sudah hampir mirip seperti yang disampaikan oleh Prof Nila, termasuk juga hukum kesehatan, dan ini menjadi menarik saat ini, karena memang di pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945, setiap orang jelas. Jadi kalau dia merasa orang, jadi pasien itu orang atau bukan gitu ya. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian terkait hukum kesehatan yang kodifikasi yang sudah disinggung sangat banyak oleh Prof Nila tadi, bahkan Prof juga sudah menunjukkan beberapa buku bahwa sudah sangat banyak regulasi-regulasi hukum. Mulai dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal dari zaman Belanda dan masih kita pakai sekarang, dan sampai kepada turunan di peraturan PP. Nanti saya akan karena ini kaitan dengan organisasi yang disinggung oleh Kang Hadi, nanti akan harus ada peran organisasi bagaimana mendorong pemerintah untuk membentuk suatu sistem yang baik, bagaimana hak tenaga kesehatan akan perlindungan hukum ini tidak hanya menjadi tertulis di dalam regulasi, tetapi ini menjadi kenyataan nanti di publik. Pengaduan tadi sudah Kang Hadi sampaikan beberapa persoalan yang di media, termasuk kasus yang saat ini kita diskusikan, pasien yang menganiaya dokter di Sumbawa Barat. Di sini jelas bahwa pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita belajar hukum hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka Undang-Undang Dasar 1945 ini menempatkan urutan tertinggi untuk hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satunya bunyinya di situ adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di mata hukum. Jadi kalau pasien bisa melaporkan dokter karena dugaan meng-COVID-kan lah, karena dugaan malpraktek lah, dokter juga punya hak yang sama, perlakuan yang sama atas kepastian hukum di hadapan hukum, untuk melakukan perbuatan yang sama juga, untuk melaporkan atau tidak melaporkan. Termasuk juga berhak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Dokter di rumah sakit itu bekerja. Dokter di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, klinik, itu bekerja dan punya hak sesuai dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, hak perlindungan sendiri dan rasa aman. Di pasal 28G ayat 1 juga disebutkan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, bahkan keluarganya, kehormatannya, martabatnya, harta bendanya, dan berhak atas rasa aman, perlindungan dari ketakutan dan tidak berbuat sesuatu. Dokter di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan itu punya hak atas rasa aman. Ini sekarang dokter-dokter ketakutan. Begitu mau menegakkan diagnosa, baru saja melakukan pemeriksaan penunjang, hasil rapidnya positif, kemudian langsung dianiaya. Ini dokter akan takut ini untuk secara profesional, keilmuannya, menyampaikan kepada pasien hasilnya positif. Menyampaikan hasil positif saja, itu sudah menimbulkan rasa ketakutan dan ketidaknyamanan. Padahal rasa ketakut dan tidak nyaman ini sudah dilindungi sebagai bagian dari hak dan perlindungan atas rasa aman. Undang-undang yang menyebutkan itu. Perlindungan hukum juga sudah jelas.
Rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien. Bahkan rumah sakit juga tidak bertanggung jawab secara hukum kalau pasien menolak atau menghentikan pengobatan yang kemudian berakibat kematian. Itu juga sudah dilindungi secara hukum. Nah, mengenai pelindungan nakes sendiri, ada 4 produk masing-masing. Kalau untuk dokter ada Undang-Undang 29 2004 pasal 50. Untuk tenaga kesehatan lain ada di pasal 57 Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan. Untuk perawat ada di pasal 36 ayat A Undang-Undang 38 2014 tentang keperawatan. Untuk bidan juga ada di pasal 60 Undang-Undang 4 2019. Yang semuanya bahasanya sama, berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, itu berhak. Semuanya punya hak, tapi hak itu hanya tertulis sepertinya saat ini yang kita alamin hanya tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Implementasinya, ini yang sekarang kita nanti diskusikan. Tanggung jawab atas kelalaian, di sini jelas, fasilitas pelayanan kesehatan, bahkan pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab untuk upaya pencegahan. Kasus sekarang yang terjadi di Sumbawa adalah hasil rapid positif kemudian dituduhkan meng-COVID-kan. Padahal masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab. Bagaimana melakukan upaya pencegahan atas wabah ini, bagaimana mengendalikan wabah ini, bagaimana memberantas penyakit menular wabah ini agar masyarakat yang lain terlindungi. Dalam kondisi wabah seperti ini, semua dokter akan berpikir lebih baik itu mempositifkan sambil kita evaluasi pasien itu, sambil kita selidiki pasien itu, sampai kemudian dia betul-betul sembuh dan negatif. Di awal kita mencari lebih baik kasus-kasus, itu yang kita sebut dengan screening, tracing, semua kasus-kasus. Kalau dia memang positif di awal, kita karantina isolasi, kita amati, kita follow up. Itu yang kita sebut dengan visitor dan follow up. Untuk apa? Melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit. Untuk apa? Untuk menurunkan jumlah yang sakit. Untuk apa? Untuk menghindari cacat atau kasus meninggal. Tetapi begitu dokter baru saja melakukan pemeriksaan dan baru saja melakukan pemeriksaan penunjang diagnosis dan hasilnya positif, kemudian langsung dianiaya, di mana tanggung jawab dan perlindungannya? Jadi kalaupun itu, ya kita katakanlah, kalaupun itu ada kelalaian dalam profesinya, kalaupun itu diduga ada dugaan malpraktek, bahasa masyarakat saya tidak sependapat dengan istilah malpraktek, tapi saya lebih setuju dengan istilah sengketa medik. Kalaupun itu terjadi, pasal 28 Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan jelas disebutkan dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya. Kelalaian tersebut itu harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Bukan melalui pengancaman, bukan melalui pemukulan, bukan melalui penganiayaan. Nah, ini kan kita sudah hidup di negara barbar seolah-olah. Nah, pasal 78 Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan juga disebutkan jelas. Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya. Ya, kalaupun pasien itu mengatakan tidak benar hasilnya, tidak sesuai dengan standar profesi, silakan. Kalau itu ada kerugian kepada penerima pelayanan, pasal 78 jelas menyebutkan perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kita sependapat, tapi bukan dengan melakukan pemukulan, bukan dengan melakukan penganiayaan, bukan dengan melakukan pengancaman. Ini suatu perbuatan, ini yang harus diberi edukasi kepada publik. Bukan kemudian dibenarkan hal seperti ini, kemudian hanya diselesaikan dengan materai. Mohon maaf. Nah, jalur non-litigasi. Jalur non-litigasi di pasal 29 Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan jelas. Kalau terjadi kelalaian, diduga ada kelalaian, diduga ada pengkovitan, diduga ada sengaja mengkofitkan, silakan itu dibuktikan tuduhannya. Karena di dalam hukum siapa yang menuduhkan dia wajib membuktikan. Silakan. Itu bisa diselesaikan secara mediasi. Silakan siapa yang benar, siapa yang keliru, siapa pendapatnya yang lebih baik. Nah, kewajiban rumah sakit jelas, pasal 43 Undang-Undang 44 2009. Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Jadi pasien itu sekarang tidak perlu takut, khawatir, karena rumah sakit yang sudah terakreditasi, rumah sakit yang sudah memenuhi standar akreditasi, semuanya standarnya sama standar keselamatan pasien. Jadi di dalam keselamatan pasien tadi, di situ ada pelaporan insiden, menganalisa, pemecahan masalah, sengketa termasuk di situ,
untuk menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Jadi kalau ada angka kejadian yang tidak diharapkan, dilaporkan, kemudian dianalisa, dipecahkan masalahnya. Bahkan di pasal 46 jelas kalau ada kelalaian atau kerugian yang disebabkan karena kelalaian dilakukan tenaga kesehatan, maka rumah sakit bertanggung jawab. Nah, di pasal 53, ini 2 slide saya terakhir. Pasal 53 PP, ini yang PP yang terbaru, Peraturan Pemerintah Nomor 47 2021. Ini yang belum, secara fasilitas pelayanan kesehatan. Kita melihat diskusi hari ini tinjauannya adalah dari organisasi profesi dan sarana pelayanan kesehatan. Di sini jelas disebutkan bahwa rumah sakit sesuai amanah pasal 53 PP 47 2021 bahwa rumah sakit wajib melindungi, bahwa rumah sakit wajib memberikan bantuan hukum bagi semua petugas, semua yang melaksanakan tugasnya. Apa caranya? Yang pertama, berikan konsultasi hukum. Yang kedua, fasilitasi proses mediasi dan proses peradilan. Yang ketiga apa? Memberikan advokasi hukum. Yang keempat apa? Memberikan pendampingan dan penyelesaian sengketa medik. Yang kelima apa? Alokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi. Kalau seandainya itu harus diselesaikan dengan ganti rugi, tapi bukan diselesaikan dengan materai. Kewajiban rumah sakit terterang jelas di pasal 53 PP 47 2021. Nah, ini terakhir selesai. Tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Saat ini yang kita tahu fasilitas pelayanan kesehatan itu cuma rumah sakit, klinik, apotik, praktek dokter mandiri. Lupa kita bahwa di pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 47 2016, di situ jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari ayat 1 huruf I, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Ternyata ada fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Itu yang belum ada sampai saat ini yang sepengetahuan saya. Bahkan disebutkan jelas di paragraf 10 pasal 18, pemerintah daerah wajib bertanggung jawab menyediakan fasilitas kedokteran untuk kepentingan hukum yang dilaksanakan oleh rumah sakit dan institusi paling sedikit 1 setiap provinsi. Ada nggak sekarang? Pasal ayat 2-nya jelas, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum itu harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Menteri belum menetapkan syarat ini. Ini yang tidak dikejar pasal 18 PP 47 tahun 2016 ini. Ini yang juga yang harus organisasi profesi, rumah sakit, organisasi perumah sakitan, organisasi profesi menuntut fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum ini seperti apa sih? Saat ini sudah sangat banyak, ada BPRS, kemudian ada lagi TPKP, ada lagi TKMKB, ada lagi BHP2A, ada lagi, ya sangat banyak. Bahkan ditambahkan lagi tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Itu tidak hanya rumah sakit, klinik, apotik, UTD, praktek dokter mandiri, tetapi ada fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Disinilah fasilitas inilah yang harusnya. Ini harus dihadakan. Bagaimana agar ini betul-betul hak atas perlindungan itu betul-betul menjadi hak yang terrealisasi di dunia nyata, tidak hanya ada di dalam regulasi peraturan perundang-undangan yang sangat banyak tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Nila. Dari saya itu Kang Hadi untuk kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat jelas yang diungkapkan oleh Mas Beni ya. Ini tolong kita hidup jangan di dalam tulisan, tapi di dalam kenyataan nih Prof. Bila nanti. Jadi fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit, klinik ya, itu harus mewujudkan yang sudah tertera pada undang-undang rumah sakitnya. Di ID juga harus sudah tertera di undang-undang praktek kedokteran, juga di organisasi profesi lainnya baik kebidanan, perawatan tadi Prof sudah masing-masing mempunyai undang-undang ya Mas Beni ya. Lupa tadi saya memberitahu. Terus juga pada undang-undang kesehatan secara keseluruhan yang merupakan tanggung jawab terhadap pemerintah penyelenggara negara ini. Yang dimana kalau saya baca-baca ini Prof, banyak yang lebih berpihak, mohon maaf sekali lagi kepada pasien. Sementara untuk hak perlindungan kita itu masih belum bisa diwujudkan atau diberikan sanksi, sehingga yang tadi pentingnya adalah tenaga kesehatan itu harus aman. Baik, pada sesi berikutnya Mas Beni sudah memaparkan, Dr. Nazar, Prof. Wila. Saya minta dari
teman-teman yang ada hadir pada diskusi pagi ini, apa ada yang mau raise hand, 1, 2, atau 3 orang untuk menambahkan biar nanti sama-sama Prof. Wila, Dr. Beni, Dr. Nazar bisa membantu untuk bagaimana kita membicarakan tentang perlindungan ini hidup di dunia nyata. Ada? Silakan, Prof. Bisa kita mintakan dulu ya pendapat. Ada yang ketua cabang atau ketua organisasi, silakan. Ini jam kerja ini, Prof. Memang kalau dokter di jam Kamis gini ini memang agak sulit untuk membuka ini karena sambil melayani ya. Adakah yang sempat atau dari rumah sakitnya? Gitu. Mungkin belum. Dr. Hadi. Oh ya, Dr. Julasdi. Ini host yang lagi pesertanya 1.000 setiap minggu malam. Forkom. Silakan Dr. Jul. Lagi operasi ya. Silakan. Terima kasih Dr. Hadi. Ya. Mohon maaf ini dari OK Kamar Operasi. Ya, siap. Tapi saya mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pembicara tadi terima kasih share ilmunya. Ya, kami mendengar dan mengamati. Namun ada yang masih menimbulkan pertanyaan, sebetulnya bukan hari ini, sudah cukup lama. Saya dalam hati bertanya ini. Sebetulnya mohon mungkin nanti narasumber bisa membantu memberikan pencerahan. Sebetulnya kan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kesehatan ini kan banyak sekali. Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Kesehatan. Semua itu mencantumkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Tapi kita kok merasa petunjuk pelaksanaannya dari semua undang-undang itu kok tidak jalan ya. Artinya kalau misalnya ada masalah seperti di dokter atau nakes dipukulin atau disakitin, itu kok kelihatannya yang berteriak-teriak tuh perawat atau PPNI atau ID saja gitu loh. Setelah ID sama PPNI berteriak-teriak baru jadi rame. Sebetulnya kalau kita lihat undang-undang itu kan kita harusnya tenang-tenang saja hidup ini. Kalau kita kerja di puskesmas, kita bekerja di rumah sakit, pemerintah, ada pemerintah yang dengan undang-undangnya menjamin perlindungan kepada kita dalam bekerja. Kalau kita bekerja di rumah sakit swasta, ada manajemen rumah sakit yang menjamin. Tapi pada akhirnya mekanisme itu tidak jalan, sehingga akhirnya dokter atau nakes mengadulah ke rumah besarnya. Nah, nanti setelah ID teriak-teriak, nah baru semua bergerak. Jadi yang jadi inti pertanyaan saya adalah apakah tidak secara otomatis langsung manajemen rumah sakit atau dinas kesehatan kalau di pemerintah yang segera melakukan aksi untuk membela tenaga kesehatan, tenaga medis itu. Yang sering kita dengar malah kadang-kadang dinas kesehatan itu kalau ada kasus seperti ini, mereka cuma mencatat-catat atau malah menjadi narasumber, bukan menjadi pemba, menjadi narasumber. Nanti yang akan membelanya yang ribut nanti ID akhirnya. Jadi ibarat orang bekerja di sebuah kantor, ada di kantor, ngadunya ke ibu bapaknya di rumah. Harusnya kantornya yang urus. Karena begitu Dr. Hadi, mohon maaf kalau agak kepanjang pertanyaan saya. Itu lama sekali saya kepikiran dan belum ada jawaban. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti ini Dr. Jul mengusulkan bahwa sebetulnya sudah ada tanggung jawab daripada sarana kesehatan karena itu dimungkinkan untuk melakukan hal itu ya, Dr. Jul. Juga organisasi. Baik, kalau begitu ada lagi sebelum nanti para narasumber memberikan ulasan. Ada lagi yang ingin menyampaikan pandangan? Silakan.